Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini kita kedatangan tamu sepasang sejoli, suami istri. Mereka ini bergerak di bidang apa, Pak? Nah, nanti hukum kita ya? tanyakan lebih lanjut. Kayaknya hukum pertanahan gitu ya? Apa termasuk entrepreneur? Food and beverage juga. Oh, gitu ya. Ya. Mungkin lebih singkatnya kita langsung aja ke beliau-beliau ini. Boleh Mas. Nah, Yang mulai satu dari- ini Mas Roy. Hah? Ini yang satu Akamsi sini. Oke. Yang satu pendatang kayak kita, guys. Kayak kita. Nanti Dari kita tanya asal usulnya ya. Roni ya. Mas Roni, Ayo. Mas Roni itu lahir di mana? Terus besarnya tuh di mana aja? Terus riwayat sekolahnya Mas Roni. Oh iya, Sampai. oke. Nah. Perkenalan dulu ya. Oke. Baik, teman-teman, perkenalkan nama saya Roni Febrianto. Kebetulan saya lahirnya di Surakarta atau Solo lebih terkenalnya. Saya tumbuh dan besar di Solo, Surakarta. Kalau riwayat sekolah istilahnya SD sampai kuliah itu di Solo. Nah, baru setelah lulus baru keluar dari Solo, istilahnya ikut kerja sama saudara di Magelang. Jadi hanya 2 kota itu. Kalau dari dari lahir sampai sekarang juga di Magelang. Oh, berarti besar di Magelang. Besarnya di Solo. Tetap di Solo. Di Solo. Ke sini tahun? Di sini tahun sekitar 2015. 2015 setelah lulus kuliah. Lulus kuliah, ya. Kelahiran berapa, Mas Roni? Kalau kelahiran 91. Wah, sama. Sama berarti 11-12 ya. Saya 93. Sekolah SD, TK sampai SMA di Solo. Di Solo. Kuliah? Lulus kuliah di Solo juga. Kuliah apa? Kuliahnya ambilnya kebetulan di hukum Di hukum. di Universitas Muhammadiyah Surakarta. Wih. Oh, UMS. satu UNS. letting dengan Mas Ove. UNS. Maksudnya kotanya. UNS apa UMS? UM. Ya Mas Ove. Mm-mm. Iya. Universitas Matahari sebutannya. Oh iya. Wah, Iya. Terus setelah lulus langsung pindah ke sini. Iya, jadi setelah lulus itu kebetulan kan sempat pengen menjadi abdi negara. Oh, gitu. Jadi saya dulu tuh disuruh orang tua itu setelah lulus tuh suruh latihan fisik, latihan lalu buat daftar jadi Polisi. TNI. Oh, TNI. Karena kalau jalurnya dari kuliah kan ada jalur perwira. Ya, orang tua menginginkan saya mencoba untuk daftar di situ. Nah, setelah latihan lah gitu, ternyata pas tes gagal. Kebetulan kan ada saudara yang di Magelang kan ternyata jadi notaris. Nah, kebetulan saudara saya itu nawari saya buat magang dulu di sana. Akhirnya ya udahlah, ini kan jalurnya kan juga sama, jadi notaris kan juga dari lulusan sarjana hukum. Nah, kebetulan ada tawaran, ya udah coba aja sekalian, pengen nambah pengalaman. Kalau nggak salah itu kalau dari hukum itu kita harus magang berapa tahun bisa jadi pengacara apa gimana ya? Kalau untuk jadi pengacara itu setahu saya dulu itu hanya magang, dituntut magang itu 2 tahun minimal. 2 tahun. Ya, di kantor pengacara. Terus baru bisa buka sendiri. Iya, ikut apa namanya Pelatihan dulu. pelatihan seperti sekolah profesi, cuman kan sebentar. Kalau pengacara itu paling sekolahnya itu 6 bulan. 6 Kalau bulan. mau jadi pengacara maksimal 6 bulan tuh magang 2 tahun, baru ikut sertifikasi, ikut tes advokat, lulus, udah disumpah. Oh, Jadi pengacara. Mas Roni, dulu sempat daftar di mana itu yang katanya kayak di Itu di Perwira Karir. Jadi APK itu tesnya di Semarang. Oh, Semarang. Ya, jadi kalau jalurnya lewat Solo, cuman nanti dikumpulkannya di Semarang, bareng-bareng tes di sana. Sempat tahap berapa Mas Roni? Karena saya kemarin tuh dulu itu nggak sempet tes kesehatan ya, jadi nggak tahu ternyata itu saya ada minusnya itu
nggak ditolerir gitu. Jadi kalau di perwira karir yang jalur universitas itu ada tolerirnya kalau minus ya? Kalau nggak salah 1 dulu itu mungkin. Nah pas itu mungkin saya pas di tes itu ternyata lebih. Nah di situ gagalnya di situ. Di kesehatan pertama. Nanti kita potong dulu ya Mas Roni, nanti kita lanjutkan lagi ya. Siap. Mbak Ria, Mbak Ria Akamsis, tahu kan? Akamsis ini. Tapi riwayat pendidikannya saya nggak tahu. gitu. Monggo Pak. Iya. Perkenalkan, saya Ria Rosalia, lahir di Tulungagung. Malah Tulungagung. Lahir di Tulungagung, terus dari kecil sampai kelas 2 kayaknya itu di Jakarta. Terus baru kelas 3 SD itu pindah ke Magelang. Ke sini langsung rumah. Iya, langsung rumah sini. SD, SMP, SMK, sama kuliah itu di UMM Magelang. Dari SD-nya? Ya, SD juga. kelas. SD di mana, Pak? Soalnya kan di UMM juga ada SD-nya, Pak. Lingkungannya. Kan ada SD, ada TK, ada daerah. SD-nya ya, SD Donorejo. Oh sini, Klagen. SMP? Di SMP 1 Tegarjo, Depok. SMA? SMK Negeri 2. SMK Negeri 2 itu Depan di... Ika. sini, Armada Estate. Kuliah? Kuliah ambil UMM jurusan ekonomi. Ekonomi. Ya, tapi kerjanya di bidang hukum. Sini itu aku kali ya. Dihukum, berat pun. Kuliahnya di Tulungagung. Iya. Itu ditanya gimana itu? Ibu Ibu kan asli sana, Tulungagung. bukannya Blitar. Tulungagung sih, Tulungagung. perbatasan Tulungagung sama Blitar. Jadi sebutannya gampang Blitar daripada Tulungagung. Gitu lah. Sama berarti sama ibu saya. Mana Blitar? Tulungagung ibu Katanya Blitar. Wah, ini bukan. Tulungagung. Katanya Garut juga. Terus tapi kecilnya banyak di sini ya Mbak Ria? Ibu asli sana ya? Ibu asli sana. Tapi kalau lebaran ke sana enggak? Masih Kesana, ke sana. Masih ada di sana. Masih ada Mbah Putri. Bareng lah besok kita. Boleh nanti janjiannya. Bareng kita ke sana. Jangan mau Mbak, nanti tahu sendiri. Keluarga ya biasanya kita. Bapak asli sini ya? Iya, asli di sini. Bapak asli sini. Oh, terus Mbak Ria itu putri keberapa? Putri pertama. Terus kedua? Ada berapa aja tuh? Adik sama Ada adik berapa saudara? Dua. Dua bersaudara. Oh, sama Mbak Rizal. Ria sama Mas Rizal. Kalau Mas Roni berapa saudara Mas Roni? Kalau saya kebalik, saya anak kedua, kakaknya perempuan. Dua juga. Dua juga. Bapak Ibu? Bapak ibu Asli? aslinya kalau ibu itu aslinya Surabaya, bapak aslinya juga Solo. Kuali. Nggih. Bapak Surabaya. Ibu Surabaya, ibu bapak sama. Solo. Iya. Pulang kamu sejalur berarti ngedunke Mbak Ria sih, dia bablas Surabaya. Sama diagendakan ya. Kebetulan bapak saya juga Blitar Mas. Alah, Bisa muni Cilegon toh. ini Cimahi ada saja. Terus kalian berdua ketemu di mana dulu? Nah ini. Rame mesti. Ini gimana Mas Roni? Bisa kita Lalu Pak, nanti habis ini kita ada sesi karena dia couple, kita ada sesi kuis. Yang hadiahnya ntar ada nih dari sponsor. Itu ketemunya gimana kisah cinta? Ekonomi atau hukum itu ketemunya piye kan lho. Ada irisan apa itu hukum karo ekonomi? Ya, jadi kalau dari versi saya ya, ini saya nggak tahu nanti versinya istri ya. Beda-beda. Saya angle-nya berbeda-beda. Saya jadi dulu, nah lanjut yang tadi, saya pas lulus kuliah ditawari saudara untuk magang ya di kantor notaris. Nah kebetulan mbaknya ini, ya istri saya ini kan ternyata sudah kerja di sana dulu. Kantor. Ya, jadi Di notaris itu. di notaris juga. Jadi Maria dulu ya? Ya, aku 2013 masuk sana.
masuk notaris. Oke, jadi kalau awal ketemunya dari situ. Nah, itu pepatah Jawa itu. Apa itu? Wih, yang terus no jalaran. No. Ora begitu kayak anak baru ganteng banget sini. Oh, ini aja biru versinya dari Anu. Dari Maria gitu. Versinya baru Mas Roni kan boleh juga ini. Akam sih. Terus akhirnya terdampar di sini gara-gara Maria. Oh iya. Kalau dari saya tuh sebenarnya tuh saya tuh cita-citanya kalau punya istri tuh kalau nggak Arab Cina. Wah, ini kan udah mirip-mirip. Iya. Dulu tuh saya sekolah tuh ya itu kalau pacaran itu kok Cina itu kan beda agama lah itu. Jadi susah. Kayak betul loh, Mbak. Susah kalau dulu itu pengennya yang beda lah, nggak sama pribumi gitu. Gitu. Kan senang rombayan. Kalau Mbak Ria, gimana? Versinya Mbak Ria. Begitu lihat Mas Roni gimana? Nah, itu. Ini kayak acara Valentine malah. Ya udah cuma iseng-iseng aja. Malah iseng-iseng. Kayaknya Gelut nih balik yang sini. Nah, waktu itu sudah ada, Bi. udah. Ya udah 2015 kok. Nah, zaman kita kan surat-suratan, Mas. Pacaran berapa tahun? Apa langsung nikah? Enggak, ya Langsung- kenalan lah. Kenalan di kantor berapa tahun jadi satu? Kalau jadi satu setahun lebih ya. Setahun lebih. Siapa dulu yang mutusin buat nikah? Yang mutusin ya bareng. Sama sih. Waktu itu kan Mas makan bakso tuh, Mas. Gitu. Iya, kira-kira gitu ya. Ya, enggak favoritnya mie Jawa. Oh, Mie Jawa depan Giant biasanya dulu itu. Mie Jawa depan Giant. Saya sering paham situ. Giant yang pakai lampu dulu kan Giant pakai Giant. lampu, Giant yang RSU. Pojokan itu. Itu. Nek esok gudeg. Iya. Dek soto. Memutuskan nikah tahun berapa Mbak Ria? 2019 awal Januari. Sebelum corona berarti. Corona. Iya, Sebelum corona. 1 tahun kemudian corona. Ya, Iya. ada. Desembernya ya. Iya, mulai corona. Sekarang sudah kagungan Kopro 1 Mas Roy. 2019 ya. Gimana itu Pak? Aku yang nomor 19. Oh iya. Ini kan akhir aku Desember. Oh, 1 tahun ketempatan jenengan juga. Heeh. 2019 juga. 2019. Kan pas 1 tahun aku. Tapi begitu 1 bulan kemudian langsung corona. Oh, Mas Roni. Nah, waktu itu kan perjuangannya panjenengan mungkin ya dulu kan ngapeli ya. Saya juga pernah apa? Mas Roni aduh ngono lho. Horor gitu gimana? Apakah sama dengan kita? Nah, Begitu lihat masuk dari sana kan, jalan kan? Iya. Masuk turun, waduh kuburan ini situ ora iki. Ora tekan-tekan kali ini ya. Apakah sama kok? Kalau saya gimana ya Mas? Dulu tuh kayak ceritanya bapak saya tuh masa kecilnya itu penakut. Penakut dulu itu ada cerita sih dulu pada saat saya kalau nggak salah kelas 2 SD itu di kampung saya itu heboh mengenai tuyul. Oh, Ada gitu. yang pesugihan tuyul itu. Nah, dulu sempat ramai satu kampung tuh ceritanya tuh tuyulnya lepas. Nah, itu satu kampung tuh pengen nangkep lah. Nah, saya nggak tahu nangkep tuh mau dipelihara apa mau dimusnahkan. Tapi nggak ketangkep. Yang di sini kok. Nah, itu ada tuyul. Nah, itu ceritanya bapak saya tuh nek bahasa Jawa nggih. Kowe iki biyen jure le mesti nek kelekku ngene ya. Nah, itu saya malah nggak ingat, cuman muncul keberanian saya awal ternek masalah mistis ya. Itu kelas 5 SD lah. Kebetulan tuh saya punya tetangga ya, saya anggap Pak D sendiri lah, udah dekat. Nah, ternyata tuh meninggalnya itu gantung diri. Nah, jadi saat itu
masih saya tuh melihatnya itu masih digantung, jadi belum diturunkan. Nah itu dari situ tuh muncul kayak gimana ya, maksudnya keberanian juga, nggak takut lah masalah hantu-hantu mistis-mistis itu. Nah padahal setelah Pak Desa meninggal itu setiap subuh kan, kalau di SD dulu kan ada ngisi buku buat tertib sholat, untuk orang tua. Nah itu kan harus di masjid. Nah itu saya tuh tiap subuh itu lewat depan rumahnya dia setelah almarhum itu Nah itu dulu ada banyak pohon bambu yang katanya juga ada penunggunya. Cuman saya bola-bali lewat situ juga enggak kenapa-kenapa. Nek dengan pertama kali experience-nya masuk ke sini, kalau masuk ke sini mesti kan ngapel toh? Iya. Yo banyak yang sing cerita do wedi yo enggak jenengan sendiri. Nek saya biasa Mas, enggak gula ya biasa. Biasa enggak selalu. Tapi 2019 sudah pembangunan kayaknya Pak. Soalnya ada rasa cinta Mas. Mengalahkan gelap. Oh tapi yo masih gelap kok Pak itu. Karena jalan cintanya lebih besar tuh Mas. Iya. Berarti kan nek kalau nggak salah kan pacarannya sama 11-12 sama saya 2017-2018 ke sini. Ya, malu lah nek saya mau diajak tiap hari pulang lewat situ Mas. Iya benar. Seminggu sekali apa? Anu masa ya. Malam pernah Mbak Dia kalau pas kerja jam 1 oh sama main main ke Jogja pernah pulang dia sendiri. Iya Pak, dia lebih penting masa adaptasinya aku terkait dengan jalan gede. Iya gitu ya. Oke sekarang tentang kerjaannya Mas Roni itu apa sih? Kalau kerjaan, kalau dari awal kerja itu yaitu magang di notaris 1 tahunan, terus kebetulan saya ikut ada lowongan di bank, salah satu bank swasta, ternyata saya lolos dan kebetulan penempatannya di Magelang. Di bank itu dan bank umum itu sekitar 6 tahun saya di sana. Karena banknya itu agak gonjang-ganjing, akhirnya ada tawaran pensiun dini. Nah itu saya ambil, terus melalang buana lah, sempat pulang ke Solo juga untuk ditawari BPR di sana. Cuman bertahan 1 tahunan karena mungkin saya nggak betah ya jauh-jauh nek pisah sama keluarga. Nggak betah, terus cari lagi, ternyata di Magelang ada, pindah lagi ke Magelang, itu juga di BPR lagi, cuman sebentar sih, paling setengah tahun. Terus ternyata teman-teman di bank dulu nawari buat pindah ke industri food beverage. Nah kebetulan saya kan belum ya merasa tertantang lah, maksudnya ini industri dunia baru berbeda industri, cuman secara pekerjaan kalau dari awal sampai sekarang tuh memang di dunia legal. Jadi seperti kuasa hukum internal kuasa hukumnya perusahaan gitu bahasanya gitu. Gak jauh-jauh dari itu sampai sekarang. Kalau Mbak Ria kesibukannya sekarang apa Mbak Ria? Kerja di kantor notaris. Oh masih, dari dulu masih. Masih 12. Berarti Bapak ini yang dikeluarin ya? Salah satu. Emang nggak boleh dari perusahaan, emang nggak boleh ya? Boleh. Oh, tapi boleh. ya gimana ya? Jadi salut ya. Oh gitu, bosen ya? Iya. Bosen. Padahal ditinggal. Ya padahal ditinggal. Wah lebih arah karuan itu. Dulu tuh masih nyaman-nyamannya kerja di notaris, teman-teman. Dia nyuruh wah keluar aja tadi. Jangan. Udahlah. Oh berarti pernah long distance? Pernah. Kemarin itu berarti? Iya 2023. Mas kan WA kan mesti kan udah tanggung. Wow. Pam. Iya awal-awal. Sekarang tak lupa Kalau pengalamannya Mas selama jadi food beverage ya, pengalaman yang menarik apa tuh? Nanganin apa? Mungkin bergerak di bidang apa dulu food beverage-nya sekarang Mas? Terus pengalaman menariknya seperti apa? Oke, jadi untuk yang terakhir ini kan di industri makanan. Jadi
perusahaan saya yang sekarang itu bergerak di bidang sebenarnya lebih ke penjualan roti. Roti isi selai gitu. Jadi ada kebetulan sudah terkenal, jadi kami sudah ada di 200 lebih gerai di seluruh Indonesia. Nah, tugas saya di situ itu sebenarnya lebih ke penegakan SOP perusahaan kaitannya dengan pelanggaran-pelanggaran. Kadang itu kan anak-anak kru yang di gerai itu kan nakal, dalam artian dia itu kayak menjual roti cuman nggak masuk ke sistem, iya nggak ada notanya. Nah itu saya diberi amanah tanggung jawab untuk menindak hal itu. Oh berarti dari prinsipal. Berarti Iya. masalahnya apa itu istilahnya supervisi atau apa? Kalau supervisi sih belum, jadi masih di level staff. Jadi ada supervisi saya lagi di atasnya. Berarti kunjungan ke outlet. Iya, Oh, iya. iya sampai kunjungan ke outlet biasanya bersama tim audit. Jadi sekalian kita audit ulang, kita stock of ulang, nanti ketahuannya minusnya berapa. Nah di situ kami meminta pertanggungjawaban dari anak-anak kru tersebut. Sebentar dulu tak potong. Itu kan Sambil berarti itu kan harusnya tanggung jawab klien ya, tanggung jawabnya yang punya outlet. Sedangkan itu kan kayak apakah itu cabang dari roti tersebut apa udah? Jadi sistemnya di perusahaan kami itu karena ini sudah banyak brandnya ya, jadi kami open kemitraan. Nah itu kan punya mitra, franchise, punyanya si A lah itu kan. Terus yang manajemen apakah perusahaan roti ini? Kalau secara manajemen sebenarnya kami sendiri. Jadi si produk ini kami franchise-kan. Kami ini adalah entitasnya itu kayak manajemen produk. Jadi berbeda mereknya. Jadi kami karena kan nggak cuman usaha roti juga, jadi ada banyak lini bisnis yang lain. Apa aja itu juga? Nah itu ada yang di bidang fashion itu juga ada, di bidang makanan jajanan anak-anak juga ada, terus rumah makan juga ada. Mau jenengan handle semua itu? Iya, jadi sekarang dijadikan satu manajemen. Nah itu tugasnya untuk mencakup all brand gitu. Jadi, misalnya saya mau franchise ke roti tadi itu, dengan itu, terus saya franchise sekian ratus juta, terus apakah saya manajemen sendiri atau kan dari sana? Manajemen sendiri. Oh manajemen sendiri. Jadi dalam artian si franchisor ya sebutannya itu, si mitra itu juga bisa berkecimpung di situ, cuman terbatas. Jadi contohnya hanya dalam pemilihan lokasi bisnis sebenarnya. Oh berarti semua di handle? Iya, all in operasional harian. Iya, jadi karyawan semua sama yang milihin. Iya. Wah, termasuk lokasi juga. Lokasi sebenarnya lebih ke cenderung ke permintaan mitranya, karena biasanya itu kita tawari mau buka di daerah mana. Nah, contoh sudah menyebut satu kota ya kita tinggal explore kota itu, kiranya jalan mana yang saat pertamanya berapa kilo? Kalau dari biasanya per kecamatan berapa? Satu. Satu kecamatan satu. Itu sudah ya Mas, desain interiornya di dalam sana sudah ada desain sendiri, tinggal masarkan, tinggal tidur. ATM aja tinggal. Iya. Jadi kayak orang deposito tiap bulan terima bagi hasilnya. Wah, kapan-kapan kita kalau misalnya nggak tahu juga ding, tapi misalnya kayak di Tegalrejo gini lah, kota Tegalrejo, kota kabupaten ya jangan ya. Nah itu untuk BEP-nya berapa tahun? Kalau bicara BEP tergantung dari bisnis itu sendiri, pasar itu sendiri. Jadi kalau rekor yang tercepat itu bisa 1 sampai 2 tahun. Itu ada di daerah Sumatera kalau nggak salah di Jambi. Itu omset setiap bulan itu sampai 500 juta per bulan. Iya, per bulan.
Satu outlet. Untuk setahun tok wis dari ATM Pak. Iya. Bisa Udah balik ya, balik modal ya. Ya, jadi Balik tidur. Habis selesai nyambut gawe. mitra itu bisa terima bagi hasil sampai mungkin puluhan juta, 30-an mungkin lebih Per bulannya. per bulan. Ya, sebentar, tak ganti kasihan, garing. Ini enggak Mbak Ria. suaminya Iya. tok nanti. Kalau di notaris Mbak Ria saat ini loh ya, Iya. itu lagi ngerjain kasus apa Mbak? Kalau usah disebutin nganunya, kliennya. Kasus sih nggak ada, cuma balik nama Oh, gitu. tapi ya sekarang itu kan para klien tuh keberatan karena balik nama itu kok kenapa mahal. Oh gitu. Iya, padahal dia itu belinya murah. Terus ini sih masalahnya tuh di pajak. Pajak kayak misal jual beli, kenapa kok pajakku kok tinggi sekali? Padahal aku tuh beli nggak sampai segitu. Misal harga jual beli dia beli sama orang itu cuma 100 juta. Kenapa kok di pajak itu kok aku kenanya bisa 150, 200? Kok bisa ya? Ya itu karena mengikuti NJOP Pak. NJOP Makanya, ya, pajak. Karena per tahun 2022 kayaknya naik 5 kali lipat ini. Per 2022. Ya, jadi kan Terus gimana solusinya gitu? ya nggak bisa, itu kan Harus ikut dibayar juga? ikut aturan pemerintah ya apa adanya, harganya segitu yang ikut segitu walaupun harga transaksi dia di bawah itu jauh. Oh gitu. Karena kan kebanyakan itu kan kadang tuh orang tuh belinya di tahun-tahun yang dulu gitu loh. Jadi cuma diikat perjanjian di bawah tangan, intinya ini tak beli seharga segini gitu. Nah harapannya mungkin klien itu suratnya itu nanti bisa buat ke kantor pajak gitu, buat nego pajak. Emang ada Mbak yang lebih dari tinggi gitu? Aku baru Banyak. tahu loh. Banyak sekarang. Sekali ya. Di daerah Magelang ini. Itu Daerah mana gitu? Daerahnya aja. Magelang itu paling tinggi ya, Tegarrejo, Mertoyudan, Borobudur. Borobudur ya. Iya karena wisata atau desa wisata. Mertoyudan iya karena itu jalan. Jalur cepat. Fungsi. Jalur produksi itu. Iya, Tegarrejo itu ya Pak agak tinggi-tinggi yang pinggir jalan. Tegarrejo Kopen itu misal tahun berapa cuma 500.000, NJOP-nya sekarang bisa 2 juta. Dulu itu saya pernah sih jual beli tanah. Maksudnya jual tanah beli nasi gitu loh. Serius banget. Agak lain Mas. Agak lain. Oh iya. Enggak, kalau mau beli tanah itu saya mesti lihat dari NJOP-nya dulu kan sekitar kalau nggak salah 10 sampai berapa persen gitu ya. Jadi dikaliin gitu itu asli harga tanah aslinya dia gitu. Kalau dia minta berapa ya itu tak lebihin berapa gitu. Kan bisa diukur dari NJOP-nya itu ya. Iya. Harga asli tanahnya ya. Kalau sekarang 5 kali lipat. Ya, per tahun itu naik 5 kali, makanya pada kaget sekarang kenapa pajaknya, kenapa kok aku tinggi-tinggi. Tanahnya padahal nggak naik. Padahal ya enggak, luasnya tetap, nggak melebar. Ayo. Iya, padahal Itu yang buat kebijakan daerah atau mana Mbak? daerah, ya, Daerah, daerah. Ada undang-undangnya memang. kabupaten berarti ya? Tapi itu hampir serentak kabupaten kota naik semua. Khusus Magelang atau semua Indonesia Mas Roni? Itu kan sebenarnya kan kalau dengar ya dari teman-teman yang itu arahnya memang dari pusat karena apa? Karena pusat ini kan pengen meningkatkan pendapatannya. Salah satu pendapatan kan kalau Pajak. negara kan pajak pasti. Nah itu jadi salah satu komponen pendapatan negara dan juga nanti efeknya kan juga ke daerah karena kalau setiap pajak itu ada dua wajib pajak yang membayar. Kalau dijual beli kan kayak pembeli dan penjual, nah itu masing-masing bayar pajak. Nah masing-masing itu juga akan masuk daerah juga masuk ke negara pusat gitu. Nah seperti itu contohnya itu. Ya kebijakan sih sebenarnya. Oh, kalau mana? Monggo. Saya tanya Mbak Dia ini, Mbak. Kapan orang itu mencari jasa notaris misalnya sekarang juga atau kapan gitu Mbak?
Ya bisa aja Ya. ketika dia pas jual beli. Pas jual beli Pas, biasanya. tapi pas belum bayar-bayaran sih bisa. Dia bayar-bayaran di depan notaris, jadi kan jelas semua. Iya. Semua sertifikat ada, terus data-datanya lengkap. Itu malah bagus, kan dia terjamin semua. Transaksinya di depan notaris ya. Notaris sekalian. Aman. Kalau aku mau nanya, jasa notaris itu dari total nilai proyek, misalnya jual beli, proyek jual beli itu berapa persen ya? Kalau biasanya, atau nggak ditentukan udah ada tarifnya? Enggak, itu tergantung luas. Ah ya kan nilai jual belinya ya? Nilai objeknya. Itu berapa persen biasanya? Ya, enggak Dari mesti nilai. ya. 20 kan ada 5? Iya, bisa dinego soalnya harga. Oh gitu. Itu harus beda-beda. Yuk, sampai mesti buka mesti. Oh, dia sama Mas Roni mungkin pernah berkecimpung di notariasan ya. Mungkin yang perlu untuk kita kalau jual beli tanah, sama saya jual membeli terus Mas Roy menjual itu apa yang perlu kita waspadai, siapkan supaya istilahnya tidak punya pengetahuan loh. Kadang kan ada yang ini Kadang bukan kita gitu gimana kan nggak kuat ya. mungkin ada pesan-pesan buat yang jual beli mau Langsung ke notaris atau gimana? Salah-salahnya mungkin terus 10% gitu. seyogianya gimana gitu ya. Oke, 10% ini iklan. Ayo. Pembeli itu harus lihat sertifikat. Nah, sertifikat kan luasan itu udah muncul sesuai ya sama objeknya. Nah, beda lagi kalau letter C atau letter D. Itu harus sertifikat dulu ya. Nah, itu kan kayak beli tanah kan belum tahu luasannya itu berapa. Misal di letter D itu tulisannya 100 meter. Ternyata pas diukur bisa tuh lebih luas, lebih kurang. Tapi kan sekarang ada di kelurahan tuh kan punya surat kuningnya juga ya. Letter C ini. Ya itu kan belum tentu toh. Saya belum tahu ya. Dulu kan itu hanya perkiraan. Kan satuannya kan bukan meter persegi, satuannya kan HA atau dulu itu. Per hektar. Hektar gitu ya? Udah lama berarti. Iya. Belum update ya. Iya, jadi hanya perkiraan saja. Nah itu misal nek pembeli beli, nek dia cuma lihat letter C aja, di letter C tulisannya 100, ya dia bayarnya sesuai luasan itu 100, pas ketika diukur cuma 90 kan yang rugi pembeli. Nah nek kalau luasannya lebih besar dari yang 100, yang rugi kan penjual. Makanya Itu yang hitung itu pertanahan. ya Pertanahan. Berarti jenengan kerjasama sama pertanahan ya ada seluruh Magelang dipetakan misalnya. ya. Nah, Berarti aku kan sebaiknya kan ya Mbak Dia ya. Kalau Harus. jual beli tanah itu kalau posisinya yang penjual itu masih letter C, itu lebih baik di hadapan notaris, lebih baik langsung jadikan akta gitu bisa. minta ukur dulu bisa. Nek tahu luasannya itu Mas berapa pengalaman toh. sama. Oh, Mana iya, yang mau gimana? dijual gitu. Saya Sama kemarin katanya mau jual Pak. Dia ada di sini 100 meter panjangnya, 1 lebarnya hektar 100 hektar 100 meter panjangnya, lebarnya berapa ya? 50 cm. Galengan. Nah itu jalan kelompok itu memang Itu bisa dari letter C, terus di hadapan notaris nanti bisa minta diajak ukur minta dulu ukur dulu. biar luasan Ya, itu update lah ya. sesuai berapa ton. Nanti kan pembeli bisa ngitung-ngitung aku beli sekian. Nego-nego. Terus makanya Mbak kalau ada silsilah itu Mbak, itu kan rumit lagi ya. Oh iya Nah ya. itu gimana nih Mbak Dia? Pernah pengalaman? Diselesaikan secara kekeluargaan lah Pak. Yang singkat-singkat ya. Mungkin ada silsilah yang kayak gitu loh, mungkin slow dulunya. Pernah nggak ada sengketa gitu? Sengketa Banyak. Banyak ya. Jelas Mas Roni. Jelas. Tapi kalau usah sebutkan Enggak, namanya. sampai dituntut. Jadi notaris misalnya jenengan dituntut ke pengadilan itu karena sengketa mungkin warisnya apa Iya. ahli warisnya. Jadi dulu mungkin pernah ada case itu kebanyakan tuh kalau yang terkait waris ya, waris itu kan kebetulan ahli warisnya banyak. Nah sebenarnya
sebenarnya para ahli waris itu sepakat untuk dijual tanahnya itu, cuman mungkin setelah dijual bagi-baginya itu nggak sesuai dengan kesepakatan di awal. Nah, prakteknya itu karena wali waris banyak dan juga pencar keluar daerah lah gitu. Jadi kadang itu klien itu gampang dalam artian dia wes timbang kamu kesini jauh-jauh kesini tak dengkul aja gitu buat minta pengesahan di kelurahan sampai kecamatan. Nah itu endingnya juga karena ya ada sebenarnya prosesnya mungkin secara dokumen itu sudah ada semua, sudah komplit lah tanda tangannya. Cuman ternyata setelah di cross check, diteliti tanda tangannya palsu. Nah itu menjadi kompleks atau menjadi rumit saat melibatkan juga si pihak notaris. Jadi antara pihak notaris itu memberikan solusi seperti itu, jadi kayak udah timbangan jauh-jauh didengkul dulu gitu. Nah itu makanya jadi kebelakangnya nanti bahaya ya. Iya, jadi kenapa notaris dan PPAT itu juga sering berperkara ya karena hal-hal yang kecil seperti itu ditinggalkan. Ya baik. Saya pernah punya pengalaman Mas Roni. Waktu itu tanah orang tua saya itu dijual. LDI. Nah, kesepakatan. Karena tidak produktif di Borobudur, kesepakatan kita jual. Setelah itu kan yang di rumah itu cuma saya sama adik saya. Kakak saya mencar seluruh Indonesia. Itu sama notarisnya dibeli satu-satu Pak. Dimintain cross check ya. Apakah mau benar gini terus difoto KTP-nya. Ya mungkin ribet tapi endingnya belakangnya enak. Memang dibeli Pak. Di cross check. Gitu. Sebenarnya ada satu yang mungkin nggak perlu datang ke sini juga bisa ya, mungkin buat kuasa saja dari notaris yang ada di kuasa notaris di saudara yang di luar kota itu dikuasakan ke siapa, nanti akhirnya dikirim ke sini kan bisa buat pegangan notaris ini untuk melakukan proses balik nama waris itu. Kadang saya juga kemarin itu sempat adalah notaris di daerah Magelang itu saya sempat sakit hati Pak. Aku kan rupanya ini dugal tenan ora percaya ora aku itu bodoh terus mbak iku yo. Kok dalane aku sekarang ngedol dhewe. Kadang gitu kan. Tapi kan notaris lebih kehati-hati. Jadi prinsip kehati-hatian ya harus dijaga. Soalnya itu kan kode etiknya mereka. Notaris itu mencurigakan. Tahu ke kantor bawa sertifikat. Ini sama tak jual gimana caranya? Ada apa yang gitu? Ada. Nah ini bang. Lucu. Pengalaman yang kayak gitu-gitu apa aja Mas Roni? Mbak Ria. Mungkin masih lucu juga. Tanahnya wis didol ning ora ono tanahe gitu. Sertifikatnya fiktif. Pacarnya nota. Enggak sih, aku ada itu ketika jual beli kan penjual harus suami istri ya persetujuan. Nah itu ada penjualnya kan si cowok. Nah, suaminya. Suami lah. Entah dia tuh istri tuh entah nggak ngerti entah gimana. Dia nyewa orang tuh cewek ya buat gantiin istrinya, dia belajar tanda tangan istrinya gitu. Jangan dibocorin. Atas nama Ya kan dok, suatu saat kan istrinya loh tanahku udah mungkin dengar tanah itu bukan milikmu lagi lah, dia kan kaget mungkin aku nggak pernah tanda tangan kenapa kok bisa beralih ke orang lain. Tapi udah jadi ya notaris kan dia nggak ngerti tahu maksudnya udah tangan berarti. Itu kayak gitu itu notaris ada udah tangan. Bisa karena kan harusnya prosedurnya nggak seperti itu. Nah, kalau saya punya lawyer bisa dituntut ya. Bisa. Kalau itu baru satu istri, nah kalau saya lucu lagi. Kuisnya kapan Mas? Nanti lah. Ini 30 menit kuis deh. Tanya-tanya aja. Monggo Mas Roni diunjuk. Gimana Mas? Jadi
dulu saat di perbankan ya saya itu kan bagian legal di situ. Nah tugasnya itu memang mengawal pengikatan kredit, perjanjian kredit itu. Nah kebetulan debitur saya itu pengusaha. Nah awalnya itu dia mengajukan kredit itu saya lihat kakaknya itu istrinya satu. Nah cuman pada saat saya melakukan tanda tangan, yang datang itu istri keduanya. Saya cek KTP-nya, loh kok nggak ada di kakak gitu. Saya pertanyakan, baru dari situ dia ngaku, Pak istri saya itu sebenarnya 3, cuman yang ada itu yang saya bawa itu 2. Nah lucunya lagi para istri ini kalau mau tanda tangan itu nggak mau jadi 1, harus terpisah. Nggak mau. Kan jadi nggak mungkin 1 kakak toh Mas. Ada 1 kakak istri. Ada. Jadi istri kedua, istri ketiga. Nah harusnya kalau mau jadi 1 kakak, cuman kebetulan karena ada. Wah, pencerahan Mas. Nah itu akhirnya karena waduh gimana yo punya istri 3, cuman yang diakui yang maju kredit itu 1. Nah itu kan juga sebenarnya secara hukum kan juga berbahaya dan juga nggak sah perjanjiannya. Nah itu salah satu tugas saya awalnya juga notaris juga tugasnya seperti itu. Jadi ngecek datanya ini benar-benar enggak, orangnya benar enggak gitu. Kalau yang lucunya itu saya harus bolak-balik 3 lokasi itu cuman buat minta tantangan satu-satu ke rumahnya juga 3. Wah itu pengalaman yang perlu satu pengalaman yang Experience-nya apa iya. Jadi sekarang saya juga hati-hati akhirnya. Wah ini Istrinya saya ini saya tanya di awal wah tahu-tahu kakaknya cuma istri 1, cuman ketahuan punya kan ya. Kalau misalnya Mas Roni kan lama di perbankan ya. Iya. Melihat fenomena saat ini yang ya bisa kita rasain semua ini kan ekonominya lagi naik turun nih. Terus ada kiat-kiat ya Mas. Mungkin buat teman-teman yang Gen Z apa sekarang Kawan saya. itu ada kiat-kiat ya Mas Kalau saya sih di ekonomi saat ini. Mungkin kalau karena kondisi ekonomi juga nggak pasti ya. Kalau menurut saya kalau di perbankan mungkin kebetulan kemarin kan Pak Purbaya itu kan ngedrop 200 triliun. Sebenarnya tujuannya itu baik. Jadi biar masyarakat itu ambil kredit. Nah, cuman yang saya perlu tekankan maksudnya informasi kalau ambil kredit itu sebisa mungkin jangan untuk konsumtif. Gitu. Nah, karena contohnya yaitu banyak lah teman-teman Gen Z kan sekarang kan trennya kalau nggak iPhone nggak pakai HP. Itu apalagi ada persewaan iPhone juga. Dengan sekarang iklim pinjaman itu sangat mudah karena bunga juga turun, otomatis kan semakin mudah apalagi dana melimpah. Nah, setiap bank itu pasti berlomba-lomba gimana caranya lempar uang ini gitu supaya nanti bisa kembali juga sama bunganya. Nah, mungkin sama teman-teman Gen Z ya lebih hati-hati atau lebih bijaksana aja kalau dalam mengajukan pinjaman. Jadi benar-benar dipikir tujuannya itu untuk apa. Sama ukur resiko juga sih, kalau pepatah kan bilang lebih jangan sampai lebih besar pasak daripada tiang gitu. Betul Mas. Gimana? Gengsi. Sekarang gini soalnya Mas. Pinjol mudah kan gitu Mas. Jadi ini pada mudah ya sekarang. Tapi kan kalau saya rasa saya pernah dengar berapa televisi pas pakar-pakar hukum soal pinjol ini memang tidak punya kekuatan hukum tetap. Misalnya dia kan nggak megang anggunan Pak, tapi yang dia pegang cuma nama bisa di apa nih di BI Pusat bisa merah kita di sana. Benar kan Mas Roni? Kalau pinjol, khusus pinjol itu sebenarnya kalau yang terdaftar di OJK pasti ada
BI check-nya. Jadi memang efeknya Resikonya cuma itu aja. Resikonya cuma itu. Paling sama nanti penagihan kan bisa lewat itu kan, kadang pas kita mau pinjol kan biasanya harus informasi kontak dibuka loh itu persetujuan itu. Nah itu salah satu penagihan pinjol itu biasanya lewat situ, lewat kawan-kawannya gitu. Mungkin ada yang ada di kontaknya, dia sering ya diteleponi di WA suruh bayar. Nah itu masuk kayak teror ya, kutip ya teror ya seperti itu. Malah jadi enggak bagus ya Mas, sebetulnya enggak bagus. Sementara kayaknya sih ditelepon aku ya. Wah, ini misalnya ada bisa itu. Ini malah langsung di blacklist. Pengalaman pribadi. Oh, nanti kami enggak. Ada teman saya Mas. Jadi teman saya pinjam loh. Ini siapa? Nah, terus nomor daruratnya itu saya loh. Habis itu pula saya teman. Wah, terganggu ya Pak. Nah, itulah maksudnya resiko pinjol yang mudah itu memang sok. Mbak Ria, sekarang aku mau nanya, misalnya kita mengajukan pinjaman, kalau ke bank itu pasti kalau besar pasti ada notarisnya ya. Ada. Ya. Apalagi pakai sertifikat rumah gitu kan. Ambunan. Misal keluarga saya mau minjam, itu kan atas nama kita kan. Kita harus hadir di sana, misalnya kita sebagai penjamin, misalnya adik saya misalnya, atau kakak saya mau minjem pakai sertifikat saya gitu kan. Misalnya kita ajukan, kita harus hadir juga kan di banknya itu. Pemilik agunan itu malah suami istri harus tanda tangan. Sebagai penjamin atau sebagai nasabah? Ya sebagai penjamin yang punya sertifikatnya. Yang mengajukan juga beda nggak apa-apa? Nggak apa-apa, boleh. Itu kan nanti dijelaskan di tengah-tengah itu untuk pelunasan hutang atas nama gitu. Oh gitu. Ya nanti yang utang itu nanti diikat dari pihak bank, itu suami istri. Misal sudah kalau perpanjangan, misalnya mereka perpanjangan lagi gitu kan. Nah itu harus pengetahuan kita juga. Ya iya. Harus kita datang lagi juga. Selaku gitu. pemiliknya. Mesti. Perpanjangan mungkin karena pelafon kreditnya beda. Enggak, misalnya udah selesai. Udah selesai. Mau perpanjangan berarti kita juga harus hadir sana Ya juga. harus. Kredit baru lagi ya. Ya kredit. Dengan pelafon yang baru kemarin yang lunas terus ambil lagi gitu Mas. Terus ke Mas Roni lagi asik nih tadi. Beliau nyebut Pak Purbaya melontarkan uang 200 triliun ke pasar. Apakah itu bisa jadi bumerang kayak mungkin ya amit-amit Jepang bayi kayak Somalia? Jadi di pasar uang kita kan banyak. Sedangkan mungkin inflasi ya. Kalau kebanyakan di sana ya. Iya. Nah, Mas Roni nanggapin gimana Mas Roni? Kalau menurut saya sih sebenarnya kalau yang dimaksud inflasi itu akan terjadi apabila kita mencetak uang secara berlebihan. Oh, mencetak bukan mengelolkan. Jadi antara aset contoh emas dengan uang kertas itu sangat jauh selisihnya. Jadi hal itu menyebabkan inflasi. Jadi uang tuh orang tuh pegang uang istilahnya banyak gitu, maka nggak membuat inflasi. Cuman kalau yang Pak Purbaya ini tekankan, kalau setahu saya ya ini ya, kalau mohon maaf kalau dikoreksi kalau saya, jadi intinya Pak Purbaya itu kayak mengambil tabungan negara kita di Bank Indonesia yang disimpan di Bank Indonesia buat pembangunan. Iya, jadi ada sisa mungkin penyerapan APBN yang enggak diserap akhirnya sisa uang ditabung gitu. Nah, itu diambil lagi untuk dikasih ke BUMN Himbara ya. Himbara itu maksud tujuannya itu yaitu untuk menggerakkan ekonomi, seperti kayak kita ngasih modal teman kita lah buat supaya dia bisa jualan gitu katakanlah gitu. Mungkin gambaran menurut saya itu seperti itu. Menurut Mas Roni bakal berhasil enggak? Kalau berhasil saya sih sebenarnya 50-50. Ini mengembalikan posisinya, kita kan ekonomi kita mau dibalikin lagi seperti sebelum corona kan? Iya. Nah, kan? Iya. Kalau menurut saya masih 50-50 karena sekarang kan mungkin dengan adanya corona, dengan adanya mungkin
orang tuh jadi lebih berhati-hati sih menurut saya, masih iklimnya itu pasar itu masih mau menahan, masih mau nyimpen uangnya masing-masing. Jadi masih takut buat jadi masih belum takut keluar, apalagi kan kalau lihat isu globalnya kan masih pada perang dagang. Nah ini memperebutkan siapa nanti yang akan memimpin lah gini antara AS sama China itu. Nah mungkin masih kalau menurut saya 50-50. Jadi ya itu kembali lagi ke teman-teman Gen Z, mungkin nggak lebih bijaksana aja kalau ingin pinjam atau ingin mengeluarkan uang lah, setidaknya harus jelas saja dikeluarkan buat apa. Lebih iPhone tadi itu ya. Nah itu yang penting jangan berdasar pasar daripada hati yang hati-hati. Apalagi sekarang kan banyak status sandwich generation. Apa itu? Nah itu kalau menurut bahasa saya sih generasi kecepit antara orang tua sama mimpinya dia. Jadi dia mungkin punya banyak mimpi yang perlu biaya, ternyata dia realitanya harus membiayai keluarganya. Mbak Ria, sekarang Mbak Ria lagi. Mbak Ria, Aku mau tanya. dulu. Daripada lupa dulu aja. Oke. Tadi juga. Mbak Ria, Ya. karirnya waktu di notaris itu Mbak Ria awal-awalnya posisi di apa? Terus mungkin sudah bidang karirnya apa? Mungkin gimana Mbak Ria? Di notaris itu kerjanya itu serabutan apa-apa harus bisa. Misal satu orang itu enggak harus, kamu tuh harus di ranah jual beli. Ini ranah hibah, ini ranah waris. Nah, di tempatku, aku tuh semua harus bisa. Jual beli bisa, waris bisa, terus ngetik perjanjian pinjaman harus bisa. Jadi harus semua dikuasai. Jadi bisa Template kan Mbak Ria? Template gimana? Ada template-nya nih komputer. Oh ada. Tinggal masukin file aja sama nilai kontraknya berapa gitu. Iya, itu harus dikerjain. Mbak Ria ada juga keluar, relasi keluar ada. Maksudnya ke instansi Ya, yang aku berhubungan bukan. dengan notaris, Aku punya pertanahan, mungkin kecamatan, kelurahan. itu bagian cowok-cowok. Nah, Oh, administrasi di kantor, nggak boleh keluar. Oh gitu. Ya, Jadi malah ya ilmunya banyak ya. Jadi manfaatnya bisa mengerjakan lain-lain itu. Ya, soalnya kan nggak semua notaris ada tuh notaris yang gitu bagiannya sendiri-sendiri. Di kantor-kantor. Jadi aku kan serabutan semua harus bisa. Nah, aku ketemunya sama marketing. Utang. Oh, wah, iya pasti ngeluarin duit ya. Wah masih tadi pertanyaan di luar. Wah, ini buat pertanyaan Bos Joli nih. Kalian kan berdua nih notabene bekerja semua nih. Nah, pasti seru nih dalam rumah nih. Kalau udah pulang kan pasti seru. Ada nggak apa nih namanya nih kiat-kiat supaya kan biasanya si ibu ini pulang, bapak juga pulang sama-sama capek. Kadang ngomong sidik gitu tadi. Nah, gas. Pak. Sampai jawab. Pembentino ketemu sampai dia kan enggak cuma 12 jam paling dia kan. Ada pengalaman ya, yuk. Ya, aku tipe orang sing apa ya, nek di rumah tuh ya nek ada kesel jengkel ngeliat anaknya ya udah sedih lagi. Oh, Ya, gitu. kesel. Paling terdoan mas ngomong itu. Mas Roni kan? Tapi masalah Mas Roni sabar bang. Iya Oh iya iya. Ya kalau saya sih, Orang sabar tekanan. kalau saya itu ya ingat pesennya bos saya dulu. Kita semua itu kerja di sini itu lebih banyak waktunya buat istri atau suami orang. Istri orang lain. Jadi jaga orang lain gitu. Jadi lebih kan kita kerja keluar itu kan lebih banyak kumpul dengan istri dan suami orang. Benar. Terus itu
kalau pulang ke rumah ya sebisa mungkin jangan membicarakan pekerjaan. Oh gitu. Nah, saya gitu bicara hal-hal yang lain yang di luar pekerjaan. Karena kalau masalah pekerjaan mungkin ya ada jengkelnya, ada anunya, Ada kiat-kiatnya gitu. Kiat-kiatnya gitu tadi. ya kalau saya, cuman kan kebanyakan istri saya yang cerita masalah pekerjaan. Nah, itu kadang itu saya cuma dengerin. Iya, cuma dengerin gitu sambil apalah kayak tip. Ngomong kok. Ya, gitu. Ya, kalau saya tipenya memang ya itu nggak pernah nggak bisa bawa kerjaan di rumah. Oh iya. Kalau itu Nyawa anak wis. ya itu main anak-anak. Tapi kalau weekend kalian pasti nganu ya, holiday. pasti keluar atau family time. Ya mungkin kadang sih cuma nggak setiap minggu karena kan cuma minggu tuh libur paling. Iya. Nah, Sabtu nggak libur betulan. Nggak libur. Sabtu nggak libur tuh kali. Enggak tahu setengah hari. Mas Roni, Saya full sampai jam 4. berarti Senin sampai Sabtu. Tapi udah dicek di kantor memang sampai jam 4. Sabtu loh. Sekarang ngobrol yang ringan-ringan. Mas Roni itu hobinya apa? Nah, Mungkin dulu ya, jadi saya tuh dulu Apa itu? maniak sama yang namanya ya game PS RKK atau dingdong dari mulai awal dingdong sampai dingdong yang pakai koin muter itu Tension berarti. kalau tension wah dulu kondisi ekonomi belum anu jadi hanya main pakai koin main dingdong itu 100 rupiah dingdong udah berapa? Kayak berapa? 91 91. Aku rasa tahu dong. Pas SD lagi. itu Sega gitu. ya Sega itu terus sampai anu cuman kesini Atari nggak Atari? Atari nggak Nintendo ya Nintendo. Nintendo. Sebelum Nintendo ada Atari pak. Tadi Nintendo. misalnya pernah lihat ke Mas Roy. Mas Roni ini kadang Jogging. Hobinya apa dulu kan rally maraton apa? kalau jogging itu sebenarnya kebiasaan dari dulu Pak Didi jadi kan dulu kan mau ikut itu tes bawa sampai sekarang. bawa sampai sekarang sampai kalau enggak kadang itu seminggu kalau enggak Kamu sering ikut event lari sekarang kan lagi kalau event baru 2 kali Maraton, Mas. maraton berapa kilo? 5 kilo Berapa pace dan sekarang? wah pace-nya berapa ya Pak kurang itu Nah, olahraga apa Mas Roni? kalau olahraga ya paling berenang kalau yang bela diri itu Tinju enggak Kalau di sini ada anunya. Ada sancangnya Mas. sancangnya sparring Ya. Olahraga nggak ada. olahraga ya itu cuma renang paling sama lari Mas. Mas itu Jangan mau apa tadi? Oh iya, wes nih. ada kucingnya Iya, khusus kapal ini ada kuisnya. Mas Roni 1, Mbak 1, 1. Nggak boleh sekian-kian ya. Umur-umuran. Oke. Pertanyaannya sekarang berapakah nomor sepatu pasangan Anda? sendiri apa ini Ya ukurannya kan ada 44 berapa gitu kan. Didi, ada mau pertanyaan? Nah, saya kayak tadi ya gitu. Oke, ayo sama ada mau pertanyaan? Sudah semua? Ya, saya simpan dulu. Apa makanan favorit pasangan Anda? Favoritnya. Pertama ada pertanyaan. Ayo sama. Sisi. Skip dulu. Sudah? Didi ada? Belum. Oh. Sudah belum? Sudah ya. Sekarang apa warna Sayangan. baju yang sering dipakai pasangan Anda? Warna atau Warna. nah, saya. Oke.
siapa yang lebih sabar? Ya. Tetap jawab dulu ya aku. Saya belum menemukan inspirasi. Nah, sudah. Terus para udah ya. Kalau weekend atau kalau ada waktu solo, tempat favorit pasangan Anda yang Anda sendiri bosen tuh apa? Misalnya mesti ke tempat makan mie gini, dengan ini bosen ayo tempat makan. Terserah tempat apa aja. Nah, bebas. Pasti dikunjungin. Sekarang aku punya Boleh. ini. Boleh. Siapa waktu dulu yang mengutarakan cinta dulu? Nah, itu sih. Benar sama aja. Udah 5 belum itu? 6. Oh 6. Tapi satu itu Satu. Ayo Mas Rama. Apa ya? Apa Mas Adi? Mas Adi ada nggak? tadi. Siapa yang sering marah di antara kalian berdua? Yang sering. Yuk, udah ya, bacain bareng-bareng. Aku ini. Pokoknya Pak ini kan udah 7. Berarti kalau bener lebih dari 60% itu dapat hadiah Pak Didi. Tapi kalau kurang dari 60%, wah sorry, nggak dapat hadiah. Belum. Next. Sudah? Oke yuk, bacain. Nomor sepatu. 43. 40. Bener? 40? Dengan berapa? 43 bener? Iya. Satu. Terus nomor 2 apa itu? Makanan. Sebelah. Apa aja mau. Bener sebelah. Apa gitu? Apa? Berapa? Ini apa? Apa aja. Segalanya. Makan segalanya. Soalnya tuh saya mungkin didikannya lebih es ekstrim. Jadi dulu tuh pernah nggak mau makan nasinya diraupi. Oh, Mau makan mangga, dilempar mangga. Iya. Apa serdadu? Oh, enggak. Nomor 3 apa? Nomor 3. Nomor 3 baju hitam. Biru atau hitam. Bener? Bener biru hitam. Oh benar. Oh benar. Terus? Siapa yang paling sabar? Nah. Ini jawabannya apa? Ini aku. Tadi cerita itu aku apa? Terus nomor 5? Nomor 5 sing bosen tuh alun-alun. Aku angkringan. Wah salah. Berarti salah 2. Oke. Nomor 6? Perasaan yang mengutarakan cinta. Oh ya, cinta ya saya. Ya sejarah gitu. Tukang jalan. Salah itu. Terakhir. Nggak ada kata-kata. Apa sih? Sesuai. Siapa itu apa? Abang marah. Iya. Oh benar. Berarti salah 3 ya Pak. Salah 3 boleh dapat hadiah apa Pak? Silakan. Ambil silakan. Yang kecil. Ya. Pilih 1. Ini Nah. nggak pedes mana mas? Oh pedas semua. Yang ini nggak pedas ini juga. Oh itu. Ini kita dapat sponsor bagus loh Pak. Mungkin Pak Didi apa namanya ini? Produk knowledge-nya bisa dijelasin sama bangsa. Ini saya promo ya, sekalian promo ya. Apa sih? Ini buatan Bu Didi. Oh, pantas sponsori. Kok begitu mas? Ya, ini mas, ceriping pedas itu mas, tolong yang Ceriping pedas ini. Oh ini. Ini yang kemasan kecil ini 4.000. Oh murah. Ini kemasan 100 gram. Hmm. Terus yang kemasan yang besar itu yang Ini? Oh. Ini mas.
Ini 10.000. Oh gitu. 50. Banyak banget ini Pak. Oh. Saya pernah belajar kemarin. Pakai nasi. Ya. Tapi dibuat dari komposisinya singkong, cabai, gula, garam. Ada 2 varian katanya Pak. Nah, 2 varian yang ini kecil berdasarkan kami. Jadi ada kemasan kecil sama harganya 4.000 yang 100 gram. Dan besar itu yang ini mungkin masalahnya itu 10.000. Komposisinya singkong, cabai, sama garam ini Mas. Nah, terus yang keripik pare. Keripik pare ini yang Ada mari. Ini apa nih? itu jamur Mas. Ini keripik pare. Pahit itu Pak? Enggak ya? Gurih. Nanti saya coba keren loh Pak. Padahal pare loh ini. Terus kemarin lagi masih itu. Wah, untuk pertama untuk saya pahit Pak. Udah gurih Mas. Ini kemasan kecil 6.000, 100 gram. Kemasan yang besar itu yang kemasan besar ini 15.000. Kok mahal Bang? Iya, entah ini murah sekali plastiknya harus serang bayar. Ini Dewi. Kapan mana dan? Bisa mungkin Mas. Ini jamur ini. Oh, jamur itu yang kecil itu Pak. Ini kemasan kecil ini 12.000. Tak kira paru itu ya. Ini jamur. Jamur kuping. Ini gurih Mas. Enggak sama sama gue sego. Tak kira paru 100 gram 12.000. Ya. Ini kemasan besar ini 30.000. Oh, kalau. Yang ini berapa yang kecil tadi? Kecil 12.000. Yang ini 150.000. 200. Oh, 250 gram. Oh, 250.000. Lain. Ini kalau teman-teman di rumah pengen pesen gimana Pak? Boleh kalau mau pesan porsi besar atau COD daerah Magelang kita layani. Untuk pesanan bisa WA Ke nomor WA Pak Didi. Budi Oh, ke Bu Didi. 81 29 851 402 atau Instagram @20putri-camilan. Wah, benar-benar Instagram. Satu lagi Mas Roni, Coba. masih ada produk itu. Oh, Nah, ini. itu namanya nasi bakar Bala Putri. Ini kumis juga Mas. Oh, Bu Didi juga. Oh iya. Ini cuma 6.000 Mas. Wih, sekarang kue selesai dong. Isinya cukup banyak. Itu masih berat dibuka. Oh, ini ada varian Rendang. bakar ayam Ayam. sama nasi bakar ikan tongkol. Oh, Sama kalau mau Terus pesan apa? porsi besar atau COD bisa. bisa. Harganya 3.000 tadi ya. Nah, ini 6.000. Terus bisa pesan di Budi 081 229 Pre-order atau langsung ready Pak? 402 pre-order. Oh. Berapa ya? Instagram @nasi20putri. Oke. Wah, mantap sekali ini. Mas, sekali nyoba bikin lagi. Oh, slogannya gitu. Mas Roni sama Mbak Lia, ada nggak pesan-pesan buat teman-teman di rumah, teman-teman ngerobek Ya. tentang kehidupan, tentang pekerjaan, tentang apapun itu? Mas Roni dulu nih. Kalau saya, mungkin lebih kemarin ya, yang acara 17 itu kan juga udah bagus gitu. Dan sebutin itu. Teman saya mah Itu bagus. Itu selama saya di sini itu sudah berapa tahun? 2019 ya Mas. 9 tahun itu baru 2 kali penyelenggaraan ya Pak ya. Yang meriah. Yang meriah ya itu wah, saya terpukau di sini itu karena ada penggerak roda utama ya, kebetulan Pak Didik ini Mas Juga ada teman-teman. juga ada teman-teman Sepuh-sepuh warga masyarakat yang tuyul.
baik yang di sini maupun yang di perantauan itu berpartisipasi. Iya. Ini juga jadi bendara mas. Nah itu saya terpukau lah, wah bagusan tambah kompak gitu kalau dilihat. Ya, Harapannya mas? Harapannya ya seperti acara-acara gitu ya mungkin itu event tahunan lah. Seperti itu. Iya. Dari saya Sama nambah variasi Pak. Apa itu? Variasi budayanya. Makanya gitu ya. Kalau bisa. Bisa. Enggak. Tapi prakteknya ada. di rumah juga ada, tapi nggak bisa. Oh ada bisa mas. Iya mas. Baik. Punya Loni itu kan, yang kecil. Jamban main. Balik ya, pesan dan kesannya. Maksudnya apa ya? Ya nek cewek tuh nek bisa kerja, ya biar bisa main-main sendiri. Wah, Ya, terus beli apa-apa sendiri. oke, Lili. Nek misal udah punya suami ya bisa bantu ya, bisa berapa. Ada istri itu? Mau didengarkan? Mas Roni saya mau tanya. Ini yang ringan-ringan aja sebelum closing ya. Mas Roni, Bapak masih suka sama Ibu? Kalau bapak sudah almarhum, tinggal ibu gitu. Mbaknya masih suka. Sekarang perjalanan panjenengan dari kecil sampai besar sampai segini, peran orang tua panjenengan gimana? Peran orang tua itu ya pasti sangat besar ya. Cuman saya sadari itu terlambat. Dulu nggak sadar. Dulu itu kayak ya udahlah, maksudnya Ya, anak muda. Biasanya fasenya gitu ya. Iya benar, anak muda. Begitunya Dewi ya. Iya. Kalau di bapak ada ya biasa aja. Iya. Jadi kalau sudah nggak ada di dunia ini, wah ternyata yuk. Bener apa yang Kalinya dikatakan Neni, Bapak. Nandani, dia masih ngambil. Kadang kita yuk kangen di Seneni banget mas. Gitu gitu ya. Pas kita masih bukannya Neni itu trek trek gitu loh kan. Karena wong tua kita kan anak muda waktu itu. Iya. Makanya wah, pilihlah kamu yang Iya. jangan Kalau ya itu titik balik saya itu saat saya mulai pisah sama orang tua yang di Magelang ini. Saya mulai sadar jauh sama orang tua. Istilahnya sakit gak ada yang ngopeni, sakit panas juga cuma tiduran di kos-kosan, gak ada sih anu. Nah itu titik baliknya di situ, sadar ternyata yang dikatakan orang tua itu ya benar semua. Dia mau begini, mau arah ke begini, mau itu ya maksudnya itu memang pengen anaknya ya setidaknya lebih baik lah dari orang tuanya gitu. Iya. Orang tua. Sekarang udah jadi orang tua nih. Iya. Bapak Ibu sabar-sabar aja tuh. Oh, wah ya anak itu tuh ya. saya sama Bu ya baik sekali mas. Ya cuma kasih susu saya. Kasih kopi pak. Saya tadi dikasih kopi pak. Padahal telat. Mau coba yang mana lah. Boleh nanggung nih pasangnya mas. Ada ini masih boleh. Mungkin podcast kali ini kita cukupkan sekian. Banyak manfaat cerita-cerita dari Mas Roni, Mbak Ria. Makanya kita ambil untuk bekal pengetahuan dan mungkin kita perlu menanyakan. Saya Diti, saya Ama, Saya Roy. Saya Roni. Saya Ria. saya Kiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berapa menit mas? Tuh. Mantap.